Zaman sekarang predator bisa berkedok jadi pacar. Dan buat teman-teman, kalau kalian ngelihat ada tanda-tanda yang aneh dari hubungan temenmu, jangan diem doang. Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting. Ini 2025 udah mau habis, dan aku mau nge-share kalian updatean terbaru gimana sih cara predator itu beraksi di tahun ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya, dan bekal buat kalian juga kalau yang nonton ini udah kerja dan punya sepupu, punya saudara, punya adik yang masih SMP, SMA. Kan sekarang umur-umur segitu udah mulai main sosmed ya, bahkan anak SD pun juga udah punya sosmed. Sampaikan ke mereka. Karena apa? Karena ini penting banget. Oke. Predator zaman sekarang itu menakutkan. Kenapa bisa dibilang menakutkan? Karena caranya mereka menyerang itu udah bukan kayak zaman dulu lagi, tapi mereka membuat kita percaya, dan itu menakutkan. Percaya lo ya. Sekarang si predator ini tuh nggak datang dari tempat gelap, dari tempat sepi. Nggak, mereka datang lewat DM di sosial media dengan emoji senyum, dengan ramah, dengan kata-kata kamu kayaknya lagi capek ya. Kamu cantik banget, kontenmu yang, kamu keren. Dari kata-kata yang sederhana yang semua orang bisa pakai. Dan disitulah semuanya mulai. Kalau kamu mikir, itu kan kejadian di orang lain, nggak mungkin itu kejadian di aku, nggak mungkin itu kejadian di adikku, nggak mungkin itu kejadian di orang-orang di sekitarku. Belum tentu. Ini konten kali ini bukan buat nakut-nakutin. Ini bikin kamu jaga-jaga. Kenapa kita harus bahas ini? Pertama ada namanya lingkaran setan. Dulu kamu baca pelecehan seksual ada di luar negeri. Tiba-tiba ada di Indonesia, tiba-tiba ada di beda pulau sama kamu, tiba-tiba ada di pulau yang sama, tiba-tiba ada di kota yang sama, tiba-tiba ada di kelurahan, kecamatan yang sama, tiba-tiba itu ada di sekitarmu. Karena apa? Karena kamu cuek sama itu. Terus, dulu kita mikir kalau predator itu bisa kita temui di jalan. Itu cuman orang asing di jalan. Sekarang, mereka itu bisa jadi ada di keseharianmu. Orang yang selalu nge-like postinganmu, orang yang selalu komen, orang yang selalu support mungkin, orang yang selalu DM setiap uploadanmu. Dan seolah dia itu lebih ngerti kamu daripada siapapun. Mereka, si predator ini, sabar, nggak buru-buru. Mereka mempelajari kamu dulu. Ingat, kata kuncinya adalah predator itu adalah orang yang tahu rutinitasmu. Mereka mempelajari kamu, kapan kamu aktif, kapan kamu off, kapan kamu sering begadang, siapa temanmu, apa yang kamu suka, apa hobimu, apa yang bikin kamu sedih, apa yang nggak kamu suka. Dan tiba-tiba mereka muncul pas kamu lagi butuh banget perhatian. Dan disitulah kamu mikir, akhirnya ada yang peduli sama aku. Padahal justru apa itu yang mereka tunggu selama ini. Mereka nggak langsung nyerang, mereka itu datang sebagai teman curhat. Mereka dengerin semua curhatanmu, mereka ngasih kamu advice ketika kamu minta, ngasih nasihat, ngasih perhatian, dan bikin kamu ngerasa aman. Sampai akhirnya kamu lupa batasannya itu ada di mana, antara kamu sama dia. Percakapan yang awalnya ringan mulai berubah arah. Komentar yang dulunya sopan itu pelan-pelan jadi pribadi banget ya. Pelan-pelan, kamu nggak akan ngerasa. Kata-kata yang dulunya good morning, selamat pagi, atau pagi, tiba-tiba berubah jadi aku pengen lihat kamu senyum pas bangun tidur. Pelan banget, soft banget, tapi actionnya beda. Kamu nggak sadar karena dia masuknya pelan, smooth, dan rasanya hangat. Karena dia masuk lewat jalur rasa aman. Padahal itu semua adalah strategi, bukan cinta, bukan kasih sayang. Itu bukan peduli, itu semua adalah manipulasi. Ini 3 alasan kenapa predator zaman sekarang itu efektif banget. Pertama, mereka bisa 24 jam mengakses kamu lewat handphone doang. Mereka nggak perlu effort buntutin kamu, enggak. Karena apa? Karena kamu selalu upload apapun yang kamu kerjakan, apa yang kamu makan, apa yang kamu suka di sosial media dan in a real time. Mereka jago banget niru empati. Dunia online tuh sebenarnya sepi banget, jadi gampang banget buat predator bikin seolah-olah cuman dia doang yang peduli sama kamu. Ini aku kasih kisah nyata. Kita ganti namanya jadi Maya. Ini ceritanya nama samarannya. Maya itu baru pindah ke kota yang baru, gak punya teman, belum punya teman sama sekali. Tiba-tiba ada DM masuk. Aku lihat postinganmu yang ini, kayaknya kamu lagi down, butuh teman cerita nggak? Awalnya ringan, ngobrol soal kerjaan, makanan, lagu. Lama-lama orang itu mulai tahu banyak.
kapan Maya bangun, kapan aktifnya, dan bahkan hal-hal pribadi yang mungkin temannya Maya itu nggak tahu. Dan Maya akhirnya ngerasa kayak, oh akhirnya ada yang peduli. Karena apa? Habis rutinitas ceritanya sama orang ini, dia upload apapun di saat orang lain nggak mengapresiasi atau mungkin mencemooh, oh orang ini doang nih yang mengapresiasi si Maya. Lewat apa? Sosial media. Nggak pernah ketemu orangnya tapi rasanya deket banget. Bahaya. Tapi setelah makin deket, orang itu mulai minta hal-hal yang bikin Maya ini nggak nyaman. Bukan ancaman, tapi kalimat halus. Aku udah bantu kamu banyak nih, masa kamu nggak mau nurut? Dan disitulah kontrolnya dimulai. Maya ini bukan bodoh ya, dia cuma kesepian. Dan ingat sekali lagi, predator yang sudah modern ini itu nggak memaksa di awal. Mereka bikin kamu nyaman dulu, percaya dulu. Dan yang bikin ngeri adalah karena mereka masuknya terlalu smooth, kamu nggak kerasa kalau kamu lagi dikontrol. Karena apa? Karena rasanya kayak diperhatiin. Dia pakai yang namanya passing leading. Aku kasih gambaran singkat seputar si predator ini. Ini yang biasanya munculnya tuh berurutan, tapi ini yang sering muncul. Pertama, dia targeting dulu. Dia punya ciri-ciri orang yang bisa jadi targetnya dia. Jadi dia lempar umpan juga. Dia nyari orang yang butuh perhatian, butuh validasi. Itu udah sasaran empuk banget. Kenapa? Orang butuh. Karena caranya dia ngasih di awal. Kedua, pendekatan. Masuk dengan empati, pujian, apresiasi, apapun itulah bentuknya dukungan. Ketiga, predator ini membangun kepercayaan. Chat tiap hari, komen setiap saat, apapun postingannya, apapun pencapaiannya, sekecil apapun pencapaiannya, kegiatannya sekecil apapun, seremeh-temeh apapun, semuanya dia ada di situ. Keempat, setelah dia membangun kepercayaan, dia akan menguji kepercayaan itu dengan menguji batasannya. Dia minta hal yang kecil, remeh-temeh, smooth banget, dia akan melihat dari situ kamu mengiyakan atau enggak. Kalau enggak mengiyakan, dia bangun lagi trustnya. Kalau kamu mengiyakan, dia bangun trust lagi sambil minta yang aneh-aneh, minta yang lebih. Kelima, dia langsung udah mulai kontrol atau mengisolasi kamu. Pelan-pelan jauhin kamu dari teman-temanmu, pelan-pelan menjauhkan kamu dari orang yang mau nyelamatin kamu, dan pelan-pelan dia mendoktrin kamu. Lalu, bikin kamu tergantung sama dia. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini tuh bentuknya manipulasi, bikin kamu ngerasa bersalah, bikin kamu ngerasa kalau kamu nggak nurutin dia, kamu jahat banget karena dia udah selalu ada buat kamu. Kalau kamu ninggalin dia dengan orang yang baru, kamu akan ngerasa bersalah banget karena sebelum kamu punya apa-apa, sebelum kamu punya siapa-siapa, ada dia loh. Dia akan selalu bikin kamu ngerasa kayak gitu. Atau dia juga bisa bikin janji palsu. Jadi si predator zaman sekarang ini maininnya bukan kekerasan, tapi emosinya. Dan bahkan bentuknya itu kayak hubungan romantis. Ini adalah checklist yang harus kamu ingat. Tak kasih tahu, ini adalah red flag-nya. Kalau kamu ketemu orang dengan akun seperti ini atau orang yang deketin kamu dengan cara yang kayak gini, tak kasih checklist-nya. Satu aja ada hal ini di orang tersebut, tinggal jauhin. Hindari daripada resiko. Pertama, terlalu cepat intens, selalu ada buat kamu, ngoyak banget. Baru kenal udah bilang spesial, baru kenal udah bilang, wah aku tuh nggak pernah loh ketemu orang yang kayak kamu, wah keren banget kamu, aku tuh nggak pernah loh. Langsung ngerasa kamu itu spesial. Kedua, suka bilang ini rahasia kita aja ya. Cukup aku dan kamu yang tahu. Aku janji cuman aku dan kamu yang tahu. Ketiga, ngulur waktu kamu. Jadi dia itu sering muncul ketika kamu lagi rentan. Keempat, bikin kamu selalu ngerasa bersalah kalau kamu nggak nurutin dia. Kelima, ngajak ngobrol tipis-tipis tentang hal yang seksual atau sensitif, tapi pelan-pelan banget. Berikutnya, keenam, ngejelek-jelekin temanmu, keluargamu, atau siapapun yang ngasih advice yang bagus buat kamu. Terakhir, ngancam reputasi. Contoh, kalau kamu cerita kayak gini sama orang lain, siapa yang mau percaya? Gak ada yang percaya kamu selain aku. Gak akan ada yang menghargai kamu selain aku. Gak ada yang mengapresiasi kamu. Pencapaianmu tuh cuma segini doang loh. Gak ada yang mengapresiasi kamu tuh sehebat aku. Padahal di situ sudah jelas-jelas dia merendahkan kamu. Tapi dibalut apa? Kasih sayang, perhatian. Catat, itu tadi itu bukan pakem ya, tapi itu alarm, itu tanda-tanda. Kalau kamu udah ngerasa ada hal yang aneh, hati kecilmu tuh pasti ada rasa kayak, ih kok gini sih? Tapi karena dibombardir terus sama stimulusnya dia, akhirnya kamu ngikutin. Nah, kalau kamu udah ada perasaan kayak gitu, pertama, screenshot, rekam, cerita ke teman yang kamu percaya. Terakhir, batasi kontaknya. Jangan selalu dibales. Di tahun ini, 2025 ya, bentuknya predator tuh sekarang banyak banget. Dulu predator itu identik dengan hal-hal yang sepi, terjadi di malam hari, lorong yang gelap. Sekarang bentuknya bisa macam-macam dan di mana aja, kapan aja. Grup kerja online, di kantor, komunitas, bahkan komunitas yang berhubungan dengan agama, mentor, penawaran kerja, di mana-mana. Polanya sama, pertama tuh dia baik-baikin kamu dulu biar kamu percaya, abis itu kamu dikontrol. Ini kata mereka yang pernah ngalamin. Aku nggak sadar lagi dilecehin. Aku pikir dia peduli. Setelah aku cerita ke orang lain, baru aku sadar kalau
ternyata selama ini aku dikontrol. Itu kata orang-orang yang pernah ngalamin. Yang paling nyakitin itu sebenarnya bukan ancamannya, tapi rasa percaya yang dipakai buat nyakitin kita. Dan kalimat yang sering muncul dari para korban adalah aku hina, aku bodoh, aku udah nggak berguna, aku udah nggak suci. Padahal yang harusnya malu itu bukan para korban, tapi dia si predator ini. Jadi mulai sekarang kalian harus jaga diri. Gimana caranya? Pertama, tentuin batas. Jangan pernah takut bilang enggak. Jangan pernah takut bilang aku nggak nyaman, aku nggak suka. Tentuin batasanmu. Kamu nggak akan pernah ngobrol hal sensitif sama orang baru, apalagi baru dikenal, apalagi lawan jenis, misal batasannya kayak gitu. Kedua, jangan pernah share data pribadi kamu ke orang yang baru kamu kenal. Jangan lupa kumpulin bukti, screenshotan, rekaman. Ketiga, cerita ke 1 atau 2 temanmu yang kamu percaya. Untuk apa? Untuk bukti, untuk jaga-jaga. Berikutnya ya, di handphone kamu tuh ada fitur yang namanya block, mute, report. Dipakai. Kalau kamu mau ketemu sama orang baru, entah itu urusan kerjaan atau apapun itu, cari tempat yang dekat dengan kantor polisi, damkar, kantor apapun yang bisa kamu datengin atau bisa kamu mintain tolong, dan di tempat umum, tempat ramai, bukan tempat yang cuman isinya kamu berdua doang sama dia. Berikutnya, kalau udah ada bentuk ancaman, jangan lupa kumpulin bukti dan lapor ke pihak berwajib. Dan yang paling penting apa? Jangan biarkan kamu itu sendirian. Predator itu suka mengisolasi kamu dari teman yang suka nasihatin kamu, mengisolasi dari keluarga yang sayang sama kamu, tapi kamu dicuci otak buat mikir kalau keluargamu tuh terlalu ikut campur. Karena apa? Karena mereka-mereka yang diisolasi sama predator ini adalah perisai yang paling kuat yang ditakuti predator. Dan pesan ini buat para orang tua, jangan cuma larang anak untuk main handphone, jangan cuma ngelarang nggak boleh main HP kelamaan, nggak boleh main sosmed kelamaan, jangan main game terus, jangan cuma ngelarang gitu doang. Tapi ngobrol, dengerin, kenapa sih kok kamu suka main sosmed? Kenapa sih kok kamu suka main Instagram? Kenapa sih kok kamu suka main TikTok? Kenapa sih kok kamu suka main game? Kenapa kamu bisa ketawa-ketawa sendiri nge-game? Bahas apa sih kalian? Dunia kita itu beda sama anak kita nanti atau anak kita sekarang. Beda. Pasti kamu sebagai orang tua, dulu zaman mama beda, nggak bisa disamain. Dulu zaman kita, zaman mama papa dulu nggak ada AI. Zaman mama papa dulu predator itu langsung face to face. Zaman sekarang predator bisa berkedok jadi pacar. Dan buat teman-teman, kalau kalian ngelihat ada tanda-tanda yang aneh dari hubungan temanmu, misal dia pacaran, dia punya teman baru, terus kamu ngerasa ada yang aneh, kok dia terlalu gini tuh, dia semenjak kenal ini jadi begini, jangan diem doang. Kadang kata-kata iseng kayak, kamu semenjak kenal dia jadi gini loh, kamu it's okay, nggak apa-apa, kamu perlu bantuan nggak? Kadang cuman kata-kata gitu menolong. Oke, mungkin sekarang kamu nggak butuh, tapi kalau kamu butuh apa-apa, telepon aku ya. Pin chatnya, itu bisa nyelamatin dia. Karena apa? Karena mungkin di alam bawah sadarnya dia nge-record kata-katamu itu. Jadi begitu dia keadaan kepepet, kamu mungkin orang pertama yang dia hubungin selain keluarganya. Ingat, pengetahuan ini atau kata-kataku ini bukan bikin kamu ketakut, tapi bikin kamu waspada. Karena predator itu nggak akan berhenti, nggak akan stop. Mereka akan nyari celah, gimana caranya. Buktinya apa? Dari tahun ke tahun mereka juga semakin berkembang. Caranya. Dan kalau video ini bisa buat 1 orang untuk sadar, itu aja udah bikin kita ngerasa cukup buat tahu kalau kita itu saling menjaga. Cuman dari video ini. Gitu aja konten kali ini, see you on the next video. Bye!